Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalat merupakan hewan yang sering kita jumpai di tempat yang sangat kotor, seperti tempat sampah, sungai yang kotor dan sejenisnya. Meski begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seekor lalat yang menjadi jalan bagi dua orang laki-laki yang masuk ke surga dan ke neraka. Bahkan dalam cerita lain, dijelaskan bagaimana seekor lalat bisa menjadi jalan masuknya ke surga bagi seorang ulama besar di abad pertengahan. Kisah ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab yang berjudul Az-Zuhud. Ia menulis sebuah riwayat yang disampaikan sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat pun bingung dan kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada dua orang lelaki, jawab Rasulullah, yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu melainkan dia harus berkorban memberikan sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Rasulullah melanjutkan, mereka mengatakan, berkorbanlah, walaupun hanya dengan seekor lalat. Orang tadi kemudian menangkap lalat dan mengorbankannya. Karena pengorbanan tersebut mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena sebab itulah, ia masuk neraka. Mereka kemudian memerintahkan satu orang lagi untuk berkorban serupa seperti yang sebelumnya. Berkorbanlah, ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, mereka pun memenggal lehernya. Karena itulah, ia masuk surga. Demikianlah keadaan dua orang manusia yang memiliki nasib yang berbeda karena yang satu berakhir di neraka selamanya, dan yang lainnya berakhir di surga selamanya. Padahal, mereka berdua sebelumnya adalah sama-sama seorang muslim. Kisah serupa juga tertulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad. Ia menulis kisah seseorang yang berjumpa Imam Al-Ghazali dalam sebuah mimpi. Imam Al-Ghazali adalah ulama abad pertengahan dengan reputasi kealiman yang tak diragukan. Ia merupakan cendekiawan muslim yang komplit. Ia menguasai disiplin filsafat, soal teks-teks agama yang rumit dan sangat disiplin ibadah. Bagaimana Allah memperlakukanmu? Tanya orang tersebut. Imam Al-Ghazali lantas menceritakan bahwa saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ditanya bekal apa yang harus diserahkan kepada Allah. Ia kemudian mengatakan dengan menyebut satu persatu seluruh prestasi ibadah yang pernah ia jalani di kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak itu semua. Allah menolak itu semua. Ternyata Allah menampik berbagai amalan Imam Al-Ghazali kecuali satu kebaikannya ketika bertemu dengan seekor lalat. Suatu saat, Imam Al-Ghazali tengah sibuk menulis kitab hingga seekor lalat mengusik barangnya sejenak. Lalat usil ini haus dan tinta di depan mata menjadi sasaran minumnya. Sang imam yang merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari tintanya itu. Masuklah bersama hambaku ke surga, kata Allah kepada Imam Al-Ghazali dalam kisah mimpi itu. Kisah di atas tentu saja menjadi tamparan keras bagi golongan orang yang biasanya membanggakan pencapaiannya dalam beribadah. Karena sesungguhnya, yang bisa menilai ibadah seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan diri sendiri atau manusia lain. Segenap prestasi ibadah dan kebenaran agama yang disombongkan bisa jadi justru berbuah kenistaan. Jadi, jangan pernah menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Begitu juga dengan keburukan meski kita anggap kecil,
karena bisa saja hal itu yang menjerumuskan orang ke neraka. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.